Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di iPodmu Intelektual Podcast Mutu, program inspiratif yang didukung oleh SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Saya Nasyatul Aisyah senantiasa menemani sobat iPodmu di rumah dan dimanapun. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini kita kedatangan tamu yang cakep bener. Namanya adalah Ibrahim. Halo Ibrahim. Halo Nasya. Saya dulu dong sama teman-teman di rumah nih. Halo, aku Ibrahim. Biasa dipanggil Baim. Tapi bukan Baim Wong lo ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau gantengnya disamain ya kan? Iya, disamain ya. Halo Ibrahim. Halo Kak Nasya. Gimana nih kabarnya Ibrahim? Alhamdulillah Kak Nasya, baik banget kabarnya. Tentu juga sehat dong, Kak Nasya sendiri nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dong Kak Baim. Nih Kak Baim, sebelum kita masuk ke materi kita kali ini ya, aku mau tahu tentang lebih banyak deh sama Kak Baim. Kegiatan dan kesibukannya tuh apa sih Kak Baim? Wow, sibuk banget Kak Nasya, boleh dijelasin nih? Boleh. Mulai 1 minggu atau 1 bulan ini? Setahun juga nggak Aduh, apa-apa. jangan Kak Nasya. 1 minggu aja ya Kak Nasya. Iya ya? boleh. Ya, tiap minggu itu mulai dari hari Senin sampai hari Kamis itu banyak sekali kegiatan Kak Nasya. Kegiatan dari sekolah juga banyak tugas nih. Tugasnya banyak banget Kak Nasya. Oh jadi hari Senin sampai Kamis ya? Iya, Sampai betul Kamis sekali, itu Kak Nasya. sibuk sekolah. Sibuk sekolah. Terus? Hari Jumat itu tiap malam aku latihan futsal Kak Nasya. Oh latihan futsal di mana itu? Di Itu luar sekolah? Di luar sekolah Kak Nasya. Oh. Jadi hari Sabtu aku menjadi pelatih Kak Nasya, pelatih Paskibraka. Tahu kan? Oh tahu. Jadi pelatih di mana nih? Pelatih Di di mana? SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Oh jadi Kak Baim ini ngelatih teman-teman ya, teman-teman Iya. anak-anak SMP Anak ya. SMP. Iya Kak Baim, aku mau tanya-tanya nih boleh ya? Boleh dong, Kak Nasya. Boleh. Nah tentang tema kita kali ini adalah tentang generasi milenial pemimpin masa depan. Nah menurut Kak Baim ini apa sih generasi milenial pemimpin masa depan tuh? Wah, iya Kak Nasya. Menurut Baim sendiri sih, generasi milenial pemimpin masa depan Muhammadiyah lebih mengarah pada dunia digital maupun virtual. Maka Muhammadiyah sendiri menyediakan dakwah Islam yang melalui media sosial dan maupun media digital. Dengan itu, harapan milenial lebih tertarik untuk mempelajari tentang Islam Kak Nasya. Oh, jadi Muhammadiyah sendiri itu ada ini ya penyediaan untuk generasi muda untuk dakwah di sosial media betul ya. banget, Kak Nasya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang Muhammadiyah. Kita kan sekolahnya di Muhammadiyah ya, Kak Baim ya. Nah, menurut pandangan Kak Baim ini sekolah kita ini menyediakan apa sih untuk siswa-siswinya melatih kepemimpinannya? Dari pandangan aku sendiri sih Kak Nasya, di sekolah kita diajarkan untuk belajar kultum di setiap sholat duhur. Setiap sholat duhur kita diajarkan untuk melatih kultum Kak Nasya. Kultum itu untuk melatih kepemimpinan di sekolah kami gitu. Oh, jadi sama ini ya pelatihan public speakingnya. Nah, betul banget Kak Jadi Nasya. siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 1 Surabaya ini bukan hanya berdiri di depan dan menyampaikan kultum aja ya, tapi juga melatih keberanian mereka untuk berbicara ya di depan banyak orang. Nah, Kak Baim, contohnya kayak organisasi-organisasi untuk melatih kepemimpinan di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya itu apa aja sih? Wah, ada yang namanya IPM Kak Nasya. Tahu nggak IPM itu apa? Tahu, biasanya itu di sekolah lain kalau nggak salah OSIS ya. Ya, betul banget Kak Nasya. IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu juga termasuk sebuah organisasi kepemimpinan di sekolah kita. Jadi itu organisasinya itu ada bidang-bidangnya nggak sih? Ada banyak banget Kak Nasya, mulai Pekaderan, KDI, ASPO, banyak dan lain-lainnya Kak Nasya. Banyak ya, Iya, betul jadi banget, Kak Nasya. siswa-siswinya itu ada dimasukin di bidang yang berbeda-beda ya. Tugasnya juga beda-beda ya Kak Baim beda, ya. beda sekali Kak Nah, Nasya. ngomong-ngomong tentang IPM nih Kak Baim pernah nggak sih jadi IPM? Wah, pernah banget Kak Nasya. Di bidang pekaderan yang mengurusi terkait hal-hal kaderisasi. Wah, di bidang perkaderan ya. Iya, betul banget Kak Nasya. Itu kayak kepemimpinan nggak sih? Nah, betul sekali Kak Nasya. Wah, Iya. Kak Nasya ini
pernah jadi PM ya? Pernah sih Wah, waktu SMP waktu ya. SMP, Waktu SMP alhamdulillah. jadi masih udah lama sih. Sekarang kan udah Di bidang SMK apa ya. itu Kak Nasya? Di KDI. Apa itu KDI? Kajian dakwah Islam. Wah, betul banget. Keren ya. Keren, Meskipun kayak alhamdulillah. gini pernah jadi IPM Iya, ya. betul banget. Iya nih Kak Baim. Selain IPM ya ada kultum juga ya tentunya ya. Nah untuk ada nggak sih penghambat-penghambat generasi muda saat ini untuk menjadi pemimpin yang baik? Ada nggak sih Wah, penghambatnya? ada Kak Nasya. Apa aja tuh Kak Baim? Nah, kan zaman sekarang ini biasanya dakwah-dakwah di TikTok atau di Instagram menyebutnya adalah akhir zaman. Di akhir zaman banyak generasi muda, anak-anak yang salah pergaulan atau salah jalan. Contohnya seperti LGBT, berpacaran, dan penyebar berita hoax. Dan masih banyak lagi kan Asia itu. Iya sih, jadi sekarang ini lagi marak-maraknya LGBT ya. LGBT betul banget. Berpacaran, penyebar berita hoak ya. Jadi itu penghambatnya anak-anak generasi muda saat ini itu menjadi pemimpin yang baik itu penghambatnya itu ya Kak Baim. Solusinya itu menurut Kak Baim itu apa sih? Kalau di sekolah gitu solusinya apa? Belajar ya? Iya, belajar. Kan kita seharusnya menjadi generasi muda, pemimpin masa depan itu bukan hanya mencontohkan perilaku baik, melainkan juga melakukan perilaku baik itu di kehidupan pribadi. Oh, jadi kita itu nggak ini ya, apa namanya nggak mempraktekannya di teman-teman juga, Nah, tapi juga. di diri kita Di diri juga. Iya, nah untuk pesan dan kesannya itu apa aja sih Kak Baim untuk anak-anak generasi muda nih saat ini nih? Generasi milenial Muhammadiyah, pemimpin masa depan. Yuk jadi pemuda yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mengupdate diri menjadi lebih baik dan memperluas wawasan. Jadi fastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Nah, kita balik lagi nih ke materi Iya, kita Kak nih. Nasya. Kan IPM ya, IPM itu kan organisasinya luas ya. Luas banget, Bukan Kak hanya Nasya. di ranting, cabang, juga ada kan pastinya di sekolah maupun di luar sekolah. Nih Kak Baim, kalau misalnya ada teman-teman Kak Baim nih yang menjadi penghambat nih ya, kayak ngajak pacaran atau gimana, itu solusinya gimana sih Kak Solusi Baim? kita adalah kita memberi jalan yang benar Kak Nasya. Jadi mengingatkan Nah, ya. mengingatkan kan kita itu berpacaran termasuk zina. Iya, Nah, ada kan dosa. itu ya, Iya, betul banget betul. Kak Nasya. Jadi itu ya di agama Islam itu juga ada pengertiannya Iya, juga. pengertian juga. Surat Al-Isra ya. Iya. Iya, jadi untuk teman-temannya Kak Baim nih misalnya berpacaran nih kita harus mengingatkan. Mengingatkan. Iya, betul teman-teman. Jadi buat teman-teman iPodmu nih, sobat-sobat iPodmu, kita harus menjauhkan diri kita dari kejahatan-kejahatan atau kayak maksiat-maksiat anak yang dilakukan anak muda zaman sekarang. Betul ya Kak Baim Betul. ya? Jadi kita harus menjauhkan diri ya. Ada lagi Kak, Apa penyebar tuh? berita hoax. Wih, Ada nggak sih? Banyak nggak sih Kak Baim? banyak sekali Kak penyebar berita hoax. Anak gini-gini, wah kan itu hoax Kak gitu kan. Iya, tapi Banyak juga iya ya, betul di banget. berita-berita. Tapi banyak orang yang percaya ya, Nah. apalagi anak muda zaman sekarang tuh terlalu percaya nggak Ya, sih sama gampang sosial percaya media gitu, ya? Kak. Betul banget. Iya, jadi kayak apa-apa berita, jadi kita percaya. Iya, percaya. Belum tentu itu benar ya kan? Iya, betul teman-teman. Jadi kita kayak, kamu tahu nggak sih, ini loh ada berita kayak Iya. gini. Itu jadi penghambat nggak sih ya Kak ya? Betul banget Kak Naisa. Penghambat, jadi kita jadi generasi muda itu dihambat sama sesuatu sosial media. Jadi kita jangan gampang terpercaya orang lain. Sama sosial media. Nah, betul ya, banget. betul Sekarang kan sosial banget. media banyak kan yang berita-berita hoax juga, yang LGBT berpacaran dan banyak Kak. Iya. Apalagi di Instagram, di TikTok, betul banget kan? Iya, TikTok tuh banyak banget Wih, nggak banget. sih? Soalnya kayak kita-kita nih pastinya Iya. kan sering buka TikTok Iya, ya teman-teman iya. ya. Jadi gampang percaya sama berita-beritanya nih. Aduh Kak Baim takut ya. Iya, jadi takut sendiri gitu. Iya, Kak. Iya. jadi kita kan anak muda ini jadi mau apa ya istilahnya? Kita kan mau jadi generasi Muhammadiyah yang lebih baik Lebih nih, baik, tapi dihambat, dihalangi oleh sosial media. Kan sosial media itu keras ya Kak Baim ya. Keras sekali Kak. Keras banget Iya ya. Betul nih. Ini pesan-pesannya apa nih sebelum kita akhiri ya podcast kita kali ini. Pesan buat anak muda itu apa aja sih Kak? Menurut Kak Baim ya, pesannya dari Kak Baim ini. Buat teman-teman generasi milenial Muhammadiyah, pemimpin masa depan, yuk jadi pemuda yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mengupdate diri. Udah itu aja. Oh, itu aja Iya. ya. Jadi dari pesan-pesan aku boleh dong. Iya, boleh.
Pesan-pesan dari aku boleh dong ya. Pesan-pesan buat sobat-sobat iPodmu nih ya yang lagi nonton di rumah, di sekolah, dimanapun. Pesan-pesannya adalah jangan terlalu percaya sama sosial media ya teman-teman. Karena sosial media ini adalah suatu penghambatnya anak muda zaman sekarang ya. Boleh nih kan aku kasih saran boleh ya? Boleh ya. boleh. Jadi ya nanti Silakan. takutnya, aduh hostnya banyak bicara nih kayaknya nih. Iya, jadi gitu teman-teman, sebelum kita mengingatkan orang lain, mengingatkan teman-teman, mengingatkan Kak Baim mungkin jalan-jalan ya, kita harus mengingatkan diri kita sendiri dulu, mengintrospeksi diri kita sendiri Nah, dulu. betul banget kan Asia itu. Iya, tapi ya bukan itu juga loh Baim. Tapi sekarang zaman sekarang ini banyak bullying nggak sih? Iya, Bully Iya, bully ya sih? iya di sekolah-sekolah juga banyak Kak yang kayak gitu. Banyak nggak sih? Ya, Kasihan kasihan ya. anak-anak yang diem kan, nggak tahu apa-apa dibully ya kan. Iya, tapi ini sih kayak itu kan tidak mencontohkan generasi muda yang baik Nah. ya bullying itu. Jadi kita harus jauh-jauh sih dari bullying itu ya. Iya, betul banget. Kasihan nih teman-teman kita misalnya punya bakat, Iya. malah terhambat sama anak-anak yang ngebully nggak Iya. sih? Anak-anak yang nggak jelas itu kan Asia. Iya, betul jadi banget. kita di kelas juga nggak boleh ya Kak Baim, Iya, nggak boleh boleh. nggak boleh ya. Nih Kak Baim juga nggak boleh ngebully Iya. dong. Iya teman-teman. Jadi banyak banget pesan dan kesan dari Kak Baim maupun dari saya ya, meskipun saya hostnya, tapi saya juga kasih kesan dan pesannya yang baik juga buat teman-teman di rumah. Nih kita akhiri boleh ya? Ya, boleh kan Asia? Nggak ada yang mau dibahas nih Kak? Ada. Apa tuh nih? Kita kan sebagai pelajar harus menjadi pemimpin, maupun di sekolah pemimpin, ketua kelas kan ya. Iya, itu ketua pemimpin. OSIS itu penting Iya. kan Asia. Iya. Di luar sekolah kita juga jadi pemimpin juga Nah, bisa kan bisa. ya. Apalagi kan IPM tuh, kita bahasa di IPM kan di luar sekolah kan ada Iya, ya ada, Kak ya. ada yang- Jadi kita bisa dong jadi pemimpin di luar sekolah, bukan hanya di sekolah aja ya. Iya, betul banget. Tapi di luar sekolah juga bisa ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih loh Kak Baim Sama-sama, udah meluangkan Kak Nadia. waktunya. Udah sibuk banget nih Kak Baim, sibuk nih. Ini jamnya dikejar nih kayaknya ya. Iya. Buru-buru ya. Iya. Lari nanti. Iya, lari habis ini. Udah selesai nih podcastnya. Gitu ya teman-teman. Iya, makasih ya Kak Baim, makasih loh. Makasih udah ngeluangin waktunya. Nah, banyak banget pelajaran dari Kak Baim yang kita bahas. Kita udah banyak banget ya penghambatnya ya Kak Baim ya. Iya, betul banget. Penghambat contohnya apa? Mungkin bisa ditiruin teman-teman nih di sekolahnya, bisa ditiruin ya. Iya, sekian podcast kita kali ini. Saya Nasyatul Asia dan Kak Ibrahim. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.